Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan teori interaksi sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, Ruli Elpiani dengan NIM 137, lalu Francisca Nadine dengan NIM 138, Tiara Valentin Ratu dengan NIM 139. Maria dengan NIM 140, Aprilia Dwi dengan NIM 141, Robertus Aprilio dengan NIM 142, dan Novi Intan Savitri dengan NIM 143. Topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian teori interaksi sosial, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang ketiga, contoh tindakan berdasarkan teori interaksi sosial, yang keempat, kelebihan dan kekurangan teori interaksi sosial, dan yang kelima, kesimpulan dan implikasi praktis. Pengertian teori interaksi sosial. Teori interaksi sosial adalah pendekatan dalam psikologi yang mempelajari bagaimana hubungan antar individu mempengaruhi perilaku dan pengalaman individu dalam situasi sosial. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial di lingkungan sosial. Situasi di mana interaksi sosial terjadi seperti keluarga, sekolah, atau lingkungan kerja. Yang kedua, kepribadian. Ciri-ciri individu yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain, seperti kepercayaan diri atau ekstroversi. Norma sosial. Tata nilai, aturan, dan harapan yang mengatur perilaku orang dalam interaksi sosial. Contoh tindakan berdasarkan teori interaksi sosial. Yang pertama, simpati dan empati. Menunjukkan perhatian dan memahami perasaan orang lain dalam interaksi sosial. Yang kedua, imitasi dan identifikasi. Meniru atau mengadopsi perilaku orang lain untuk mendapatkan persetujuan sosial dan identitas kelompok. Yang ketiga, persuasi dan pengaruh sosial. Menggunakan argumen, logika, atau kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain dan mendapatkan dukungan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori interaksi sosial. Kelebihan yang pertama, sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Yang kedua, menggambarkan pentingnya konteks sosial. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang kaya tentang perilaku sosial. Kekurangannya, yang pertama, tidak menjelaskan sifat individu yang intrinsik. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor biologis atau genetik. Yang ketiga, sulit mengeneralisasi temuan ke semua situasi sosial. kesimpulan dan implikasi praktis. Kesimpulan, teori interaksi sosial membantu kita memahami bagaimana hubungan sosial mempengaruhi perilaku dan pengalaman individu. Implikasi praktis, dengan memahami konsep dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, kita dapat meningkatkan kualitas hubungan dan komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.